Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berjumpa lagi di Sharing Knowledge untuk bidang instrumen dan kontrol, petugas dari TDC. Untuk kali ini, lanjutan dari beberapa Sharing Knowledge yang kemarin, untuk Woodward 505. Jadi Woodward 505 yang kemarin sudah kita bahas perkenalan tentang Woodward 505. Saat ini kita lanjut ke yang part 2 untuk mode auxiliary-nya. Hmm. Jadi maksud dan tujuan dari kenapa mode auxiliary ini perlu disampaikan dan juga mungkin beberapa unit sudah dilakukan dan ada juga yang belum dan nanti mungkin yang belum juga mungkin setelah ini nanti bisa ada pertimbangan untuk bisa ada bayangan untuk diaplikasikan. Ya. Jadi tujuannya yang pertama itu untuk langkah awal integrasinya kontrol boiler dengan kontrol turbin. Jadi yang sudah kita ketahui Woodward 505 ini merupakan kontrol terpisah yang digunakan untuk mengontrol governor steam turbin. Nah, jadi dia kontrolnya terpisah dengan kontrol boiler yang menggunakan DCS. Nanti kalau diintegrasikan, biasanya sedangkan kalau di Jawa atau di unit-unit yang cukup besar, kontrolnya sudah jadi satu, ya, atau mungkin ada yang terpisah tapi ada integrasinya, ya. Biasanya sistemnya kita sebut dengan CCS atau Coordinated Control System. Di koordinasi antara kontrol boiler yang mengatur berapa besar main steam pressure dan juga kontrol governor turbin, ya, yang langsung mengontrol besaran dayanya langsung biasanya. Kemudian yang kedua, mempermudah pengaplikasian sistem governor free dan AGC. Ya, jadi sekarang lagi hot-hotnya untuk unit-unit dipaksa mengaplikasikan sistem governor free dan juga AGC. Nah, jadi kalau di governor free yang diaplikasikan di beberapa unit yang sudah memiliki CCS, logik sederhananya governor free itu berasal dari perubahan frekuensi perubahan frekuensi jaringan dikonversi ke perubahan set point beban. Nah, jadi kalau misalnya frekuensinya naik, misalnya di atas deadbandnya 50,05 naik 50,06, 50,07, maka otomatis akan dikonversi ke pengurangan set point bebannya. Jadi bebannya akan dikurangi sesuai dengan perhitungan dropnya. Bisa dikurangi 1 MW atau 2 MW. Begitu juga ketika frekuensi nanti turun, di bawah deadbandnya 49,94 atau 93 itu nanti akan dikonversi ke perhitungan penambahan beban set point beban unit, ya, 1 atau 2 MW. Jadi seakan-akan kalau frekuensi turun unitnya disuruh otomatis untuk membantu naikkan MW unitnya sehingga akan membantu frekuensi di jaringan. Sedangkan nanti kalau frekuensi jaringan tinggi, maka unit pun akan dipaksa untuk membantu jaringan dengan menurunkan bebannya langsung, otomatis. Dan sistem AGC, dia sendiri ya, dia agak beda dengan governor free. Jadi tidak otomatis langsung, tapi bisa digabungkan dengan governor free. Jadi AGC itu intinya set point bebannya bukan dari unit ya, tapi bisa langsung dari dispatcher. Dispatcher. Tapi juga dengan ada beberapa proteksi, juga ada ya batas-batasnya juga. Tujuannya agar dispatcher dispatcher sendiri juga sudah punya program
untuk apa ya istilahnya menstabilkan frekuensi jaringan. Nah, menstabilkannya tentunya dengan cara menaik turunkan beban, menaik turunkan selain kalau dulu kan menaik turunkan beban ya, istilahnya mematikan berapa beban sehingga jaringannya bisa stabil. Nah, itu ditambah lagi juga dengan menaik turunkan sumber dayanya, sumber apa pembangkitnya. Nah, jadi dia juga sudah punya program untuk menaik turunkan nilai pembangkitan yang masuk ke jaringan. Makanya dia mau mau langsung daripada nunggu merintahkan unit kelamaan ya itu secara program langsung dia bisa ngerubah beban apa pembangkitnya langsung. Nah, kalau menggunakan Woodward 505 ini kalau mode standarnya kan pakai speed. Jadi mungkin agak susah kalau istilahnya ya apa ya apa mengkonversi aja sih. Istilahnya mengkonversi aja. Jadi kayak misalnya mintanya turun 2 MW. Nah, ini kalau dikonversi ke speed kan ya agak ribet juga. Belum juga nanti kalau frekuensi itu kan juga nanti speednya akan berubah sehingga nilai antara set point dengan nilai terbacanya ya juga akan kejar-kejaran istilahnya. Di istilahnya ini bisa untuk membantu mempermudah eh, displaynya aja ya istilahnya display. Salah satu contohnya yang di sini ini bentar, ya. Ini salah satu contoh yang ada di Pacitan ya. Jadi set beban ada di sini ya. Ini CCS ya. Ini sedikit sedikit mereview dulu tentang CCS dan lain supaya tahu tujuannya mode auxiliary ini. Jadi set beban ada di sini, ada di sebelah kiri, warnanya hijau ya, ganti warna bu. Ya, dulu mode. Oke, di sebelah kiri ini ada unit load demand ya, sebelah kiri. Ini yang merupakan set point dari beban. Set point beban ini ya secara logik dia akan langsung merintahkan untuk ke namanya MW controller. Ya, di sini di turbin kontrolnya. Di MW controller itu turbin kontrol. Ya nanti ini konversi dikonversi menjadi kontrol PID-nya langsung ke pembukaan governor. Ya, ini. Sedangkan boiler master ya, dia hanya membaca ini main steam pressure. Nah, jadi inputannya dari main steam pressure. Kalau menggunakan sistem constant pressure maka akan dijaga. Misalnya operator menginginkan 12,3 MPa. Ketika MW dinaikkan, ya, otomatis kan yang turbin kontrol ini akan menambah bukaan dari governor. Ya, sini ya, set point beban, kemudian langsung ke governor. Maka pressure yang di boiler atau di pipa sebelum MSV ya itu akan turun. Nah, penurunan ini akan dideteksi oleh boiler master ya, sehingga dia akan menambah pembakaran. Nah, menuju ke boiler master akan menuju ke kontrol fuel pembakaran. Nah, di sini nanti akan dikonversi penurunan berapa MPa itu dikonversi menjadi berapa ton per jam batu bara yang diinginkan. Kalau pakai batu bara ya, kalau pakai apa lagi ya? Nggak ada batu bara berarti. Ya, konversi apa selisih pressure main steam pressure-nya akan dikonversi ke berapa jumlah flow batu bara yang nanti akan bisa apa ya bisa mencukupi pressure main steam-nya tadi itu ya memenuhi kebutuhan main steam pressure-nya namanya fuel control. Nah, itu sederhananya seperti itu. Lalu di mana koordinasinya? Nah, ini di sini di yang kecil ini ya.
Mati. Pinjam mouse ya, Mas. Pinjam mouse boleh. Nggak enak ya. Ya kan? Cek, cek iklan pinjam mouse. Ulah cocok. Sip. Oke, jadi yang sebelah kiri ya, sebelah yang saya bener ini merupakan koordinasinya. Nah, jadi penambahan MW-nya itu juga melihat-lihat dari selisih main steam pressure di boilernya. Nah, jadi untuk menambahkan pembukaan GV itu pun juga melihat main steam pressure-nya juga seperti itu. Ini apa istilahnya sederhananya aja sih. Logik dalamnya ya lebih ruwet lagi malah. Nah, oke. Terus ini yang melanjut ke agasi dan governor free ya. Jadi tadi itu kan set beban di sini ya, set beban di sini. Itu kalau operator memasukkan beban langsung ke sini. Nah, diminta beban berapa gitu ya. Nah, kalau misalnya salah salah bentar, bentar. Beban di sini ya, beban di sini. Set beban di sini. Kalau misalnya diaktifkan governor free, maka set beban yang 276,3 MW ini itu akan dipengaruhi oleh ini. Ini sistem governor free-nya. Berdasarkan RPM atau frekuensi sama aja ya. Jadi kalau frekuensi misalnya 50,23 mentok ini ya di atas ini, dia akan sesuai dengan perhitungan dropnya akan meminta mengurangi 24 MW. Kalau di sini ini kebetulan speednya 3003 koma berapa ini? 3003,6 RPM. Nah, itu dikonversi menurut perhitungannya drop menjadi minus 1,67 MW. Ya. Berarti set point dari operator sudah mengeset 276,3 MW, itu akan otomatis turun menjadi 274,64 MW. Sudah akan membantu jaringan. Maksud- Ini governor free-nya. Nah, kemudian AGC-nya di sebelah sini. Jadi AGC itu istilahnya ada set point beban dari luar. Dari luar. Kalau yang sekarang ini luarnya ini harus ada protokol lain IEC 104 ya yang sudah di-sharingkan sebelumnya. Itu ya terus ini yang unit kontrolnya ya. Jadi di Nah, ini ada AGC kontrol, boiler kontrol, ada auto, turbin kontrol juga pakai persen-persen. AGC-nya misalnya dari sana 250, 267,6 MW. Ini ya cuma banyak sih. Intinya kalau AGC cuma ini aja sih, 6 ini. Status on off ya. Ya ini grafiknya ya. Di grafiknya kalau governor free ya ini setelah 50,03 Hz di atas itu maka akan dikurangi MB-nya. Nah, kemiringannya ini nanti sesuai dengan perhitungan dropnya. Ini sudah dibikin kayak tabelnya. Nah, nanti bisa diprogramkan di DCS-nya. Bisa pakai persamaan garis atau bisa pakai eh, function block yang dia sudah apa istilahnya itu persamaan linear ya X, Y itu. Ada yang sampai 20 titik juga. Nah, untuk memenuhi tadi ini kan rata-rata semua berbicara tentang set point beban, ya. Nah, kita masuk dulu ke logiknya Woodward 505 ya, review dulu yang kemarin. Jadi di Woodward 505 ini ada tiga mode ya, satu cascade,
Satu langsung aja. Satu speed ya, speed dulu. Ini speed sama cascade sama. Speed dulu ya, satu speed. Yang kedua cascade, yang ketiga auxiliary. Yang keempat valve limiter sebenarnya. Cuman valve limiter ini kalau di bukunya dia bukan dikatakan mode ya, tapi eh, proteksi aja sih sebenarnya. Dia ada tiga mode di Woodward 505. Di mode auxiliary itu hanya ada dua inputan ya, set point sama input ya, sama semua ya, set point sama input. Di cascade pun juga ada set point sama input. Di speed pun juga ada pembacaan speed dan set point speed ya. Kontrolnya menggunakan kontrol PID, proporsional integral derivatif. Nah, dan dibedakan antara kontrol PID untuk mode speed dan kontrol PID untuk mode auxiliary. Kenapa dibedakan? Karena inputnya beda. Inputnya beda. Karena input beda, maka karakteristik pun juga akan nanti beda. Untuk inputan speed jelas ya, speed dari RPM turbin, set point ini berarti juga harus speed juga ya. Jadi input dengan set point harus sama satuannya ya. Kalau belum sama berarti harus dikonversi. Untuk auxiliary input berupa sinyal 420 miliampere. Nah, itu nanti terserah. Itu mau ngontrol misalnya untuk pengontrolan main steam pressure ya berarti inputannya dari transmitter main steam pressure. Yang penting keluarnya 420 miliampere. Untuk pengontrolan MW ya berarti dia 420 miliampernya dari transducer MW. Sama. Antara mode speed dengan mode auxiliary terdapat fitur di bootloader yang namanya tracking ya. Jadi tracking ini ketika mode auxiliary gagal atau dimatikan, maka akan kembali ke mode speed tapi dengan outputan yang terakhir. Jadi nggak akan meloncat. Misalnya speed sudah punya hitungan sendiri, auxiliary sudah punya hitungan sendiri. Kemudian auxiliary tiba-tiba putus, ya, maka nggak akan meloncat ke hitungannya speed. Tapi tetap speednya akan mengikuti settingan yang terakhir. Baru nanti pelan-pelan operator bisa menurunkan sesuai dengan keinginannya. Ini salah satu fitur yang penting juga ya, karena untuk proteksi ketika ada di mode auxiliary. Ini ada juga mode cascade ya. Cascade ini sebenarnya mode speed ya, tapi dikonversi. Jadi set pointnya speed ini merupakan hasil konversi dari 420 miliampernya. Nah, ini digunakan untuk membatasi mode speednya. Jadi misalnya cascade-nya ini dari main steam pressure ya, main steam pressure. Artinya ketika speednya naik, ketika set point speed naik, artinya naikkan MW ya, naikkan MW, seharusnya kan dia akan buka governor naik ke atas gitu. Nah, tapi bisa dibatasi oleh cascade ini. Misalnya cascade-nya pakai main steam pressure, dibatasi main steam pressure-nya di 2 MPa gitu misalnya. Nah, itu ketika governornya yang beranjak naik, itu main steam pressure-nya kurang misalnya. Nah, itu akan menurunkan set point speed-nya tadi. Jadi nggak set point speed-nya akhirnya nggak bisa naik lagi, terbatas dengan inputan dari cascade. Nah, jadi cascade-nya ini tujuannya seperti itu untuk mengimbangi mode speed-nya. Ini dari bukunya ya lumayan cukup detail untuk logiknya. Ada speed di sini, ini untuk speednya ya. Kemudian ada bias load speed bias ya tidak terlalu ini. Ada remote speed yang ini cascade-nya tadi ya. Terus frequency control ini tadi dari mana aja. Jadi dari logik ini nanti kita tahu
inputan-inputan yang uh, biasanya kalau teman-teman yang sudah pakai Woodward itu kan ada list list programmable sama list service ya. Itu kan banyak banyak parameter lah. Itu ngefeknya kemana lah? Itu bisa dilihat di sini. Oh ternyata masuk ke cascade PID logicnya. Ada overspeed, tripping logic juga ini ada. Kemudian ini yang auxiliary. Auxiliary sedikit ya, cuma sedikit aja. Yang penting ada input 420 miliampere ini, ada set point juga. Set pointnya bisa macam-macam dari lokal HMI-nya ya ini atau dari remote set point. Remote set point berarti 420 juga dari luar. Nanti dikontrol oleh PID. Nah, kemudian tentang drop ya. Jadi drop yang di Woodward 505. Nah, jadi kalau kita tadi membahas governor free, drop itu adalah perhitungan yang mengkonversi frekuensi ke naik turun beban. Nah, maka drop yang di Woodward juga punya rumus sendiri. Seperti ini ya. Kalau dropnya di setting 5%, bisa pakai MW, bisa pakai valve position itu atau yang outputnya ya. Outputnya. Kemudian dikalikan dengan kecepatannya. Nah, itu nanti muncul RPM. Beberapa teman unit naik turunkan beban kan pakai tombol ya, tombol up down gitu ya. Jadi nggak bisa lihat dia men-set point speed itu berapa RPM. Nah, dikiranya kan 3000 RPM. Enggak 3000 RPM. Nah, jadi misalnya pakai contoh yang ini ya, pakai contoh yang ini 3600 RPM dengan drop 5%. Nah, artinya ini, artinya set point speednya itu bervariasi 3600 hingga 3780 RPM. Itu untuk memvariasikan beban di 0 sampai 100%. Nah, apakah ini overspeed? Nah, enggak. Jadi overspeed yang dibaca itu RPM terbacanya. Ini set pointnya aja. Set pointnya nanti ini sudah oleh Woodward sudah diatur sedemikian rupa. Nanti outputnya itu kan ke persen pembukaan governor. Jadi bukan 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 disetting untuk supaya mencapai overspeed enggak. Itu hitungan grupnya. Nah, kalau pakai hitungan yang ini dari rumusnya yang ini pakai yang nomor 2. Jadi 5% dari rated speednya. Itu pakai hitungan outputnya kalau position. Kalau di beberapa di unit kita itu rata-rata pakai yang ini. Jadi dropnya itu dari inputan MW. Nah, sudah ini sudah bisa memenuhi governor free juga sudah. Karena hitungan dropnya ini nanti akan menyesuaikan dengan RPM turbin. RPM turbinnya ini juga apa istilahnya ya? Sama dengan frekuensi jaringan. Jadi governor free meskipun kalau di Woodward 505 bisa dilakukan dengan mode speed ya. Jadi nggak pakai set point beban. Ini penyederhanaan ya. Iseng-iseng bikin sederhananya dari mode cascade dan mode speed hubungannya ya. Jadi kalau kita lihat dari sebelah kanan ya, dari kanan dulu, outputnya mode eh, speed dari PID speed, oke, yes. Ada set point dengan feedbacknya tetap ya dari sensor speed RPM. Nah, kemudian set pointnya yang ini. Kalau set pointnya kita pakai mode speed, nah, itu set pointnya berasal dari set point speed. Bisa dari remote speed, tadi 420 miliampere yang masuk ke
Woodward itu difungsikan sebagai remote speed atau dari lokal HMI-nya bisa atau dari up down switch-nya ya. Ini rata-rata unit pakai yang ini. Jadi naik turunkan beban itu pakai tombol up down ya. Itu akan merubah nilai speed set point. Bisa dicoba nanti teman-teman unit kalau ketika naik turunkan beban bisa dicek di HMI-nya set point speed-nya ikut naik apa turun. Nah, itu bisa cek. Jika diaktifkan mode cascade-nya ya, maka set point speed-nya ini itu merupakan konversian ya. Konversi dari cascade-nya ini, inputan cascade-nya entah dari apa mainstream pressure atau dari mana ya. Yang pakai ini kalau nggak salah Ampana ya. Ampana pakai cascade juga nggak? Lupa ya. Tapi nggak kita tidak akan terlalu membahas cascade ya karena tujuannya ke auxiliary. Nah, masuk ke mode auxiliary. Jadi di mode auxiliary ini ya intinya ada dua inputan, yaitu sebagai feedback namanya auxiliary input dan sebagai set point. Satu, dua. Intinya di situ. Set pointnya bisa dari macam-macam. Bisa dari aus control itu artinya lokal HMI-nya diinput langsung di situ. Atau dari remote auxiliary set point itu dari 420 miliampere yang masuk ke terminal analog inputnya Woodward ya. Atau dari tombol switch bisa auxiliary-nya rise atau lower. Nanti berapa ketika pakai itu ya, pakai inputan DI-nya ya, digital inputnya dari Woodward 505. Nanti berapa besaran ketika diklik gitu, rise itu berapa persen naik, nah, itu nanti ada settingnya. Oke. Terus inputan analognya berupa 420 miliampere. Ada yang bisa diinvert juga, ada fitur untuk invert ya. Jadi bisa kalau naik itu persenannya tambah turun ya. Itu juga bisa. Atau bisa difungsikan auxiliary inputnya sebagai langsung dikatakan sebagai input KW atau load. Jadi di fitur Woodward ini ada dia itu inputannya auxiliary itu bisa apa istilahnya itu apa ya dianggap sebagai load gitu. Kenapa kok dibikin kayak gitu? Karena nanti ada perhitungan di dropnya itu pilihan untuk drop load ya otomatis. Dan ini masuk ke LSS ya namanya low signal select keluar ke aktuator. Bisa dipilih satu atau dua. Dan sebelah kanan ini juga masih di buku yang sama, buku manual yang sama. Terlihat di sini ada tambahan lagi di ini, Modbus ya. Jadi salah satu integrasinya yang Woodward dengan DCS ya, dan DCS bisa menggunakan data ya, datanya berupa Modbus. Nanti kita akan bahas ya kapan-kapan lah. Juga dapat dari Modbus. Termasuk salah satu cara untuk mengintegrasikan. Kalau ini kan tadi integrasinya lebih menuju ke mengintegrasikan hardware DCS 420 miliampere ke Woodward ya, lewat mode auxiliary. Itu juga bisa diintegrasikan lewat Modbusnya. Kalau yang di Anggrek kemarin kita coba dua-duanya, tapi kita nggak mengaktifkan Modbus sebagai kontrol, sebagai perintah itu enggak. Jadi cuma Modbusnya diaktifkan sebagai pembacaan data aja. Jadi kita bisa baca data LSS, bisa baca data outputnya ini lewat data Modbus.
Di sini sama ya, auxiliary drop hitungannya ada juga. Ya, hampir sama. Intinya sih itu. Jadi intinya kalau kita bahas auxiliary mode di Woodward 505, intinya cuma ada dua inputan. Input 420 sama set point 420. Terus nanti sama Woodward dikontrol PID. Berarti kan smooth enggaknya itu nanti akan ditentukan oleh apa sebagus mana mengontrol PID. Tapi selain PID ada beberapa fitur di Woodward yang bisa dimanfaatkan untuk mengatur responnya ya, membaguskan respon dari mode auxiliary ini. Dan lanjut ke sini. Nah, jadi ini setting auxiliary mode. Ya. Ini adalah fitur-fitur yang ada di auxiliary mode. Ya, saya buat gambar kayak gini supaya ya lebih enak dibaca aja. Jadi kalau di bukunya Woodward itu kan modelnya kan ya, nanti modelnya kan kayak list gitu aja ya, kayak list. Max set point itu berapa, min set point berapa, set point rate berapa, nah, input aux-nya yes atau no, nah, itu berupa list ya. Dan coba untuk bikin yang agak lebih, menurut saya lebih enak dibaca, ya, dibikin kayak diagram seperti ini. Ya. Kita lihat dari kanan dulu, dari outputnya ini, ya. Bisa dipilih antara mode speed dengan mode auxiliary ya. Ini mode auxiliary-nya di sini ya, mode aux bisa dipilih. Nah, ini milihnya atau kalau tadi kita bilangan trackingnya, ya itu dipengaruhi oleh settingan ini juga. Tiebreaker open aux disable. Ya, misalnya, jadi ketika tiebreaker ini open, apakah auxiliary ini akan disable? Ya, kalau disable berarti kan langsung pindah ke mode speed. Juga kalau generator breaker open atau unitnya shutdown ya, apakah mode auxiliary-nya akan disable langsung? Nah, kalau disable kan berarti dia langsung pindah ke mode speed. Juga nanti ada beberapa fitur kayak dropnya itu nanti juga ngefek. Nah, kemudian pengaktifan mode auxiliary. Nah, ini di apa disetting oleh setting ini ya. Apakah menggunakan auxiliary control ya atau tidak? Kalau iya, berarti nanti auxiliary-nya ini akan berfungsi sebagai kontrol. Kalau berfungsi sebagai kontrol, maka nilai LSS tadi, ini ada LSS namanya. Ketika mode speed-nya itu ngasih 30%, mode auxiliary-nya 25 40% ya, 40%. Kalau diaktifkan auxiliary controlnya, maka yang dipakai yang 40 ini. Tetap dari mode auxiliary. Meskipun yang mode speed-nya lebih rendah. Kalau tidak diaktifkan, ya, kalau tidak diaktifkan, maka yang dipakai yang paling rendah. Kan namanya LSS itu low signal select, ya. Jadi yang dipakai yang output sinyal PID yang paling rendah. Kayak sini. Nah, nanti di sini ada tambahan lagi belum tak tulis ya. Ini bisa enable atau disable mode auxiliary-nya lewat digital input. Itu nanti bisa dipakai sebagai proteksinya. Di misalnya transducer MW ada error ya, maka akan melepas mode auxiliary-nya ini. Ketika dilepas, maka akan pindah ke mode speed. Nah, nggak lagi menggunakan transducer MW sebagai kontrol governornya. Kenapa itu? Karena kejadian juga yang di Anggrek kemarin. Jadi governornya itu mode auxiliary-nya di on kan ya meskipun kontrolernya nggak di on kan. Kalau nggak di on kan kontrolernya dia jadinya pakai LSS ya tapi auxiliary-nya tetap masuk.
kejadian transducer MB-nya tiba-tiba bacanya agak ngawur ya, agak ngawur sehingga memberikan nilai lebih rendah dari speed mode. Misalnya speed mode 30%, dia tiba-tiba ngasih perintah 0%. Nah, maka yang dituruti yang ini, yang paling rendah. Akhirnya governor ini close. Kalau ini ngasih perintah 50%, di atasnya mode speed, nggak apa-apa, nggak ngefek. Karena dipilih yang paling rendah. Ya, jadi dikasih fitur proteksi. Di mana proteksinya tim bikin? Nah, tim bikinnya di DCS. Kemudian ada mode PID. Nah, di sini PID-nya ditekankan lagi menggunakan PID auxiliary ya. Ada PID speed juga, tapi nggak ngefek kalau di mode auxiliary. Oke. Di sini ada set point, ada feedback. Feedbacknya dari inputan 420 mAh. Nah, ini ada beberapa fitur di Woodward. Apakah menggunakan KW input, ya. Apakah di invert, ya di invert berarti 420-nya itu bukan 0,1%, tapi 100 0%. Terus, apakah jika inputannya ini kalau hilang, itu akan men-shutdown unit. Nah, ini juga penting juga. Kalau misalnya transducernya tiba-tiba hilang, ya, hilang di sini bukan nol ya. Di hilang itu ada di sini fiturnya Woodward untuk melihat miliampernya. Kalau sampai nol kan berarti putus ya. Terus, nah itu akan ngetripkan juga. Itu di sisi feedback. Sisi feedback gak terlalu banyak setting ya. Kemudian di sisi set point. Di set point ada rate. Nah, rate kenaikan set point. Nah, jadi kalau ada beberapa teman nanyakan, bisa nggak aku pakai modal auxiliary terus rate-nya itu aku jaga. Misalnya rate-nya kenaikan beban. Saya mintanya naik beban tuh 5 MW per menit. Nah, ini agak susah. Kalau di settingnya, yang di rate yang dibatasi rate-nya, itu yang bisa tuh set point-nya. Artinya apa? Misal awal 1 MB, terus tiba-tiba operator ini ngasih perintah 10 MB. Ini bisa dibikin kalau misalnya unit per second-nya itu 1 per second ya, dengan unit MW ya berarti 1 MW per second. Maka nanti set point ini akan naik dari 1 ke 10 itu dalam waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4. Nah, apakah nanti MB-nya bisa ngikuti? Nah, itu nanti mainnya di situ juga. Di set point ini juga menentukan juga stabilitas dari kontrol auxiliary ini. Kalau terlalu cepat akhirnya inputan nggak bisa ngikuti ya nanti PID-nya jadi bingung. Ya. Kalau terlalu lambat ya nggak nyampe-nyampe ya. Jadi bisa diatur juga. Tapi yang diatur adalah set set pointnya. Ya. Jadi kalau misalnya minta saya mau mintanya itu bisa unitnya naik 5 MB per menit, Mas. Ini agak susah ya. Belum tentu set point rate-nya itu bisa mewakili aktual MB-nya naik segitu. Nah, intinya situ ya. Dan ada fitur untuk maksimum set point dan minimum set point. Jadi operator misalnya ngasih set point 15 MB ya, padahal unitnya mentoknya 10 MB. Ini kita set di maksimum set pointnya 10 MB. Dia salah ketik 15 pun nanti tetap jadinya 10 MB. Dan ada set point initial value. Nah, ini ketika awal mode auxiliary-nya di-on kan, itu langsung ngasih nilai set point. Misalnya aja mode auxiliary ini akan diaktifkan ketika unit sudah berbeban. Nah, sudah berbeban berapa ya gitu. Nah, supaya waktu di on kan itu dia tidak misalnya ya, kalau ditulis nol ini ya, ditulis nol. Nah, berarti kalau ini diaktifkan, auxiliary diaktifkan, dan malah MB-nya jadi nol kan, set point-nya malah nol. Nah, itu juga hati-hati di sini juga. Jadi bisa disetting misalnya ada auxiliary ini akan digunakan ketika sudah 5
MW ya, berarti itu saja 5 apa-apa. Begitu juga hati-hati ketika di mode auxiliary di on kan ketika beban masih 4 MW, nah, di on kan ya maka dia akan langsung ngejar di 5 MW. Ya, kalau ada initial value di 5 MW. Kemudian ada fitur untuk menggunakan remote auxiliary setting ya atau tidak. Jadi kalau menggunakan remote itu artinya set point-nya menggunakan sinyal 420 mA dari luar ya. Kalau enggak berarti dia nyetingnya harus di layarnya. Itu aja. Ya mode speed belum tak buat kayak gini ya insya Allah kapan-kapan. Karena banyak yang pakai mode speed mungkin lebih enak dibikin model kayak gini ya. Jadi tahu apa istilahnya fiturnya itu dipakai di logic itu di sisi mananya itu ya. Nah, dan masuk eh, ke integrasinya. Jadi ini sudah dilakukan di PLTU Anggrek ya. Sekarang ini masih pengamatan juga ya karena percobaan ya istilahnya ini ya R&D lah istilahnya R&D langsung dicoba di unitnya. Jadi kita lihat di sebelah kanan ya biasa kita membiasakan lihat logic mulai dari kanan kayak ngaji ya karena outputnya ini mode speed oke. Ada trackingnya ya. Jadi pemilih apa perpindahan perpindahan mode auxiliary dengan speed itu nanti bisa diatur oleh DCS. Kita bikin proteksi sendiri. Nah, bikin logiknya. Kan pakai DO ini ya. DO masuk ke DI-nya untuk tracking perpindahan mode auxiliary dengan mode speed. Kayak tadi itu misalnya MW-nya error. Terus misal operator yang langsung mematikan mode auxiliary ya, ada pakai tombol berarti kan ya, pakai tombol. Atau yang lain-lain nah bisa dimasukkan yang akan memindahkan pin mode auxiliary ke mode speed lagi. Itu bisa. Juga ini untuk mendisable mode auxiliary. Itu juga kita ambil dari logic yang kita buat di DCS. Lewat DO-nya kemudian masuk ke DI-nya. Ini PID auxiliary ya. Jadi kalau PID-nya murni semua setting berasal dari Woodward 505. Nah, di Woodward 505 yang lama, sayangnya ketika online tidak bisa untuk men-setting PID. Bisanya kalau nggak salah itu di mode service itu cuman kalau nggak derivatifnya nggak salah. Derivatif aja. Untuk proporsional dengan integralnya, sayangnya harus di mode program yang harus shutdown unit dulu. Cuman kalau 505 yang tipe baru, PID ini bisa disetting saat unit online, baik P, I, atau D-nya. Ya, termasuk salah satu fitur perkembangan yang baik di Woodward 505. Oke, terus seperti biasa di PID selalu ada set point dan feedback. Masuk ke summing point. Oke, kita lihat dulu ke input dulu aja. Ke input. Jadi inputnya ini kita ambil dari 420 mA yang masuk ke Woodward-nya ya. 420 ampere. Nah, ini 420 mA kita ambil dari output DCS ya. Jadi DCS mengeluarkan output 420 mA. Yang outputnya ini merupakan hasil logik ya. Hasil logik dari inputan MW. Nah, jadi kita punya 3 MW transducer, kemudian di DCS ini dimasukkan semua ya. Lewat AI-nya DCS, AI1, AI2, AI3. Kemudian di DCS ini kita tambah fitur-fiturnya, misalnya fitur selektor dari MW-nya. Terus misalnya fitur ini apa rata-rata atau fitur jika salah satu error pindah ke yang lain. Nah, itu macam-macam bisa ditambahkan di situ. Di sini. Kemudian juga
misalnya untuk membantu penstabilan ya, misalnya MB transducernya ini ditengarai agak kurang bagus. Nah, itu bisa kita tambahkan kayak moving averaging dan lain-lain itu yang kayak mengatur apa besarnya naik turunnya MB yang terbaca. Itu bisa. Ini semua full dilakukan di DCS ya. Karena DCS ini bisa dilakukan secara online, maka perlakuan inputan auxiliary nanti ini bisa diatur saat online. Nah, karena di DCS itu ya. Kemudian yang set point. Nah, set point ini juga gitu. Set point dari operator. Nah, selain yang tadi fitur ada max maksimum minimum di Woodward tadi itu, maksimum minimum dan rate ya. Kalau kemarin saya coba kayak saya setting semua full semua ya, jadi mentok semua. Dan nanti yang rate-nya, rate ini misalnya F ini function dari waktu, rate atau juga konversinya ya, entah maksimum minimumnya atau dibolak-balik tadi itu semua dilakukan di DCS. Tujuannya seperti sama tadi itu. Untuk melakukan perubahan nanti bisa dilakukan secara online. Beban dari operator. Misalnya ternyata rate kenaikan set point dari operator ini terlalu cepat. Nah, itu bisa dilakukan secara online. Di sini modenya mode MW ya. Nah, kita tulis mode MW karena transducernya atau set inputannya menggunakan MW transducer. Nah, apakah bisa pakai mode yang lain? Nah, ini kita coba pakai mode CV istilahnya ya. Nah, ini mode CV kita coba di Anggrek juga lumayan, tapi entah gubernurnya yang kurang bagus atau gimana, hasilnya nggak terlalu bagus juga. Tapi bisa dilakukan sebagai kayak karakteristik kontrol valve itu juga bisa dilakukan. Nanti ada videonya, ada apa? Ada gambarnya ya. Jadi karakteristik kontrol valve kalau biasanya teman-teman yang pakai Woodward kan karakteristiknya langsung di Woodwardnya ya. Ada fitur untuk karakteristik valve ya. Naik turun. Nah ini karakteristiknya enggak. Karakteristiknya Woodwardnya seakan-akan dinyalakan ya. Di forcing untuk nyala dengan memberikan input speed 3000 rpm dan semua inputan-inputan yang diperlukan untuk on itu di jumper semua. Jadi kayak CB, inputan CB, terus permisif dan lain-lain itu semua di jumper. Di Woodwardnya seakan-akan itu lagi unit running. Ya, itu nanti 420 dari operator itu mengeset pembukaan GV-nya. Jadi misal minta 50% bukaan. Otomatis konversinya kan jadi 12 miliampere kan? 12 miliampere. Nah, LVDT-nya juga keluar 420 miliampere. Jadi dari dia 0% itu kan 4 miliampere. Nah, otomatis 12 sama 4 miliampere sama PID auxiliary dia akan memerintahkan untuk naik. Nanti nanti governornya akan naik seret sampai dia ke pembukaan 50% pas di 12 miliampere. Sudah sama-sama 12 miliampere, maka PID akan memerintahkan untuk stop naik. Nah, diberhenti pas di 50%. Sama dengan unit-unit yang tidak menggunakan Woodward tapi langsung di DCS-nya kayak Bangka dan lain-lain itu Holisys. Itu ada mode CV juga, ada mode MW juga. CV mode artinya kita naik turunkan governor itu langsung berupa perintah persentase pembukaan. Sedangkan kalau MW berupa perintah beban.
Jadi ini displaynya yang sudah dibuat ya, di DCS ya, ini di DCS. Nah, dia ada pemilihan untuk mode auxiliary sini, auxiliary mode bisa di on atau off. Kemudian bisa diselect antara mode yang MW dan mode yang CV. Nah, dan logiknya gimana ya nanti bisa belakang. Nah, terus yang sini kanan ini. Ini berasal dari Modbus-nya ya, Modbus. Jadi kalau sampean ingin tahu output yang dikeluarkan Woodward itu berapa, nah itu kan namanya LSS, LSS. Terus juga ada speed PID out, auxiliary PID out. Ini nggak ada kalau di outputan 420 miliampernya dari Woodward itu nggak ada. Jadi supaya bisa tahu ya ambil data Modbus-nya. Data Modbus masuk ke DCS itu ditampilkan. Nah, jadi kita bisa tahu PID-nya untuk speed itu keluarin berapa, PID-nya untuk yang steering keluarin berapa. Kemudian ini display yang di Woodward 505 ya yang sudah pernah tahu. Jadi kalau sudah aktif itu aktif auxiliary-nya akan tulisannya muncul seperti ini, auxiliary control dengan remote set point ya 420 mAh untuk remote set point. Kemudian remote auxiliary ini yang input ya, remote input sudah on. Berarti semua permit sudah masuk. Ini hasil pengujiannya ya. Di hasil pengujian yang atas ini mode MW ya. Kemarin enggak mutu yang langsung MW-nya berapa itu enggak. Jadi mengaktifkan langsung governor free ya. Jadi karena kemarin butuhnya kenapa kalau di set point beban untuk memudahkan perhitungan governor free-nya. Misalnya seperti ini. Ini frekuensinya lagi naik. Ini governornya akan merespon turun yang berarti MW-nya juga turun. Nah, sudah sesuai dengan diinginkan. Frekuensi naik, MW turun. Anggap aja ini nggak tahu ya, anggap aja nggak tahu. Seperti ini. Frekuensi turun, MW naik, yang merah ya. Kemudian yang kedua ini mode CV. Ya, ini bukaan CV, Mas. Bukan CV. Ini kalau dilihat seperti ini kan kayaknya karakteristik dari Woodward 505. Nah, ini enggak. Ini kita karakteristiknya langsung dari DCS. Jadi kita naikkan 10% dari DCS, 20%, 30%. Nah, ini naikkan dari DCS. Jadi mungkin ini videonya juga ada. Bentar, gambarnya agak jelek. Ya ini jadi yang kemarin pengujian seperti ini. DMW-nya ini set point-nya 7 MW. Ini bisa ngikuti ya agak bablas-bablas dikit lah. 7,07 MW gitu lah. Nah, ketika 8 MW ini perlahan naik MW-nya. Ini dilakukan di DCS Mas ya, di DCS dan pakai mode auxiliary ke Woodward 505-nya. Nah, ya itu aja sih. Belajar terus lagi.
Yuk. Nah, ini logiknya seperti ini ya. Nah, cepet-cepetan aja sih. Itu aja dari Terima kasih. saya. Karena sudah mendekati pulang, mungkin tidak ada pertanyaan ya mungkin ya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Assalamualaikum warahmatullahi Ilham wabarakatuh. atas pemaparannya. Mungkin teman-teman ada yang mau berdiskusi terkait ini? Nggak ada kayaknya. Sudah mau pulang Nggak ada ini. ya Mas ya? Nggak Oh ada kayak. siap. Mas, Iya, iya, iya. Lah kok ngono, Dor? Nah, itu wis ono sing open mic. Monggo silahkan Mas Ridwan. nggak lah, itu kan guyon. Enggak, Dor. Tadi ini sih, tak pikir tadi terkait buat-buat proteksi ya. Ternyata ini buat-buat untuk gubernur ya, Dor ya. Nah, makanya didelok tipe nih toh, 505. Siap, siap, siap. Dor, tapi aku mau tanya terkait ini sih, konseptual pembebanan ya. Ini kan yang di Ah, BLTMG kan, meskipun nggak pakai buat-buat 505, harusnya secara konseptual kan sama, Dor. Kan dari ya. inputannya kan tetap dari referensi set point ya. Hmm, Nah, yang di PLDMG-nya MAN ini, Dor, kalau yang tak lihat dari ini ya, dari drawingnya itu dia punya dua sih referensi inputan set point, analog maupun digital ya. Kalau digital kan increase-decrease-nya dari selektor ya atau toggle switch ya yang ada di panel GCP. Kalau analog hmm, dia dari referensinya PLC. hmm, Nah, analog ini ada dua juga sih. Pas dia posisi island atau sisi pilot share, dia langsung dapat inputan dari PLC yang mana PLC itu referensinya dari frekuensi jaringan. Tapi kalau hmm, posisi fixed mode atau GCP, dia inputannya referensi input dari SCADA. Nah, yang hmm, mau tak tanya nih ini sih, Dor. Dia itu kan secara referensi inputan beda nih. Ketika island dia langsung dari frekuensi jaringan ya inputannya. Terus hmm, kalau kita set point manual kan langsung input ya. Nah, untuk ya. prosesnya referensi jaringan itu ke PLC itu ada logiknya tersendiri atau gimana dong? Dan itu Nah, logiknya di dalam PLC-nya atau gimana? Soalnya hmm. kita lihat kok nggak ada ini ya, LFC ya harusnya. Modul terpisah atau apa itu tak lihat sejauh ini belum nemu sih, Dor. Heeh, ya. Udah dibuka logik ya, yang tak kirim. Nah, logik yang Nah, kemarin dibuka bisa, nah, cuman bacanya yang nggak bisa, Dor. nah, ya. Jadi nanti insya Allah yang nanti sering lagi ini emang tak siap nih yang kedua ini nanti itu masuk ke pembahasan logik PLTMG. Sebenarnya mau tak pakai yang Wajila Kendari sakjane, tapi ya sing man Ya. nanti ya gak apa lah minta. Nah, itu. Tapi nanti itu ya apa pembahasan logiknya ya enggak apa misalnya pingin offline ya gak apa-apa ngomong Dimas atau ngomong TDC Oh bisa ya, dibahas bisa online. diakomodir Mas Dimas mungkin. Seneng. Nah, ini Siap. lagi Wes, lagi siap toh. lagi progres Mas, lagi progres sama teman-teman magang ini untuk mempelajari logiknya PLTMG. Nek garis besar nggak terlalu susah. Ya. Tapi ternyata perintilannya itu, lah itu banyak bro. Siap-siap. Sama ini sih, Oke. Dor, di kita kan kesusahan ya, kita mau ngelimit beban di generator kita itu sejauh ini tuh nggak bisa. Jadi ketika ada gangguan ya wis beban kita bakalan naik belandang sampai melebihi kapasitas mampunya, melebihi 100% kapasitasnya. Nah, Kalau itu maksudku misalkan nanti perintilannya. ya nanti bisa akses ke sana kan kita bisa improve lah untuk nambah Nah, load limitnya. iya, lek boleh. Nah, kayak misalnya sing di gambar ini ya, gambar ini kan juga juga sama toh bro ya. Ya, Betul. Secara ini kan konseptual lah ada ya. nah, high limit sama low limitnya ini kan ada. Nah, maksudku di DCS itu kan diperbolehkan kita menambahkan ini. Jadi kemarin ini nggak ada nih mas. Duk, salah. Ini nggak ada sebenarnya juga. Oh, iya, ya. Berarti Nah, itu improvement ya Nur ini ya. ya ditambahi. Nah, nanti logiknya itu dipelajari yang ada, terus entah kapan boleh diedit. Nah, itu ya. Siap, siap. Tapi insya Allah ini progres belajar gitu.
Ya ada yang magang juga ini. Oke, podo kan memiliki kan, gitu. Yang penting ada ini kan podo perintah beban terus ada dikasih limitan maksimum sama minimum dari inputannya ya. Ya, ya, ya. Berarti harapannya Podo nanti kok. bisa diperlengkap lah ya, diimprove seperti Iya, yang di terus ini DSI-nya. terus island mode-nya itu yang di sini. Island mode-nya yang di sini ini jadi bebannya nanti naik turunnya itu bisa dari frekuensi juga. Aktivasinya lewat ini T ini lah. Nah, ini kalau di on kan, island mode-nya di on, berarti nanti set point bebannya akan ditambah atau dikurangkan dari perhitungan frekuensinya dia. Nah, perhitungannya ini aku tak tambahi kemarin itu Mas, tak tambahi limitnya juga. Nah, ini. Oh, iya, 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 iya. Siap, siap. Nah, itu. Jadi misalnya kita lagi kesusahan di boiler ya, agak ada masalah di boiler, governor free-nya mau tak batasi bisa. Seharusnya nggak boleh, gitu. Seharusnya kan nggak boleh. Kalau minta frekuensinya turun ya, berarti kan kita harus nambah 5 MW misalnya. Tapi boilernya kita lagi ada masalah, ya, minta limit aja 3 MW nambahnya, ya kan? Ya, 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 ya. Siap, siap. Ya. Kita bisa lebih fleksibel lah berarti Nur ya. Iya, Bisa lebih iya. inilah untuk Ya, setting-settingnya ya. ya moga-moga PLTMG di tataran mandor-mandor atas sudah bisa deal semua untuk boleh mengakses PLC. Jadi info terakhir, semua PLTMG baik Mandor Warsila akses PLC itu dilarang. Oh, iya, iya. Siap, siap. Oke, Iya siap, sih. siap. Iya sih. Yes. Ya, ya. Emang Oke, agak Sun, susah Dor. ke sana. Iya, oleh saya Siap, ketahui siap. dong. Makasih Nur. Oleh saya ketahui dong, Sarindo. Oh, 50.000. Ah, oke. Siap. Terima kasih Mas Ridwan Oke, dari 50.000. Sumawai. Oke. Oh, ini sampai ANC PLTO Anggrek lima ANC puluh ribu PLT kedua. Manggrek, apa LFC sama perbedaan Governor antara Free. ANC? Sebenarnya podo aja sih. Sama aja, lah aku sama sih. Bedanya nggak ada. Bedanya namanya aja. Cuman gini ya, ada yang ngatakan LFC itu ini dari orang PLN ya. Dia tuh malah ceritanya LFC itu kalau tak tangkep itu malah AGC. Jadi dia tuh men-setting beban ke unit. Ini kan load frekuensi kontrol kan. Nah, jadi kalau bahasanya di governor free itu kan otomatis dari frekuensi akan menambah atau menurunkan set point beban. Jadi load-nya berubah sesuai dengan frekuensi. Ini kan ya, load frekuensi kontrol. Nah, kalau yang dari orang PLN itu untuk merubah frekuensi atau untuk menstabilkan frekuensi, maka aku harus merubah load-nya unit. Nah, jadi load frekuensi kontrol untuk mengontrol frekuensi load-nya ini tak rubah. Nah, itu lebih lebih apa namanya eh, mirip ke AGC. Ya tinggal ditanyakan aja itu maksudnya yang mana, nggak apa-apa lah. Kalau dia Artinya, maksudnya otomatis. Hah? artinya bi mas, kesimpulannya berarti bi, podo, apa ora podo, apa mirip. Mirip kan belum tentu podo. Loh, lah itu Mang Lendor. Hmm, Kalau dari LFC yang unit, beberapa teman unit, apa beberapa sing Cina itu kalau bilang LFC itu sama dengan governor free. Ya, karena hmm, 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 naik turunnya frekuensi itu mempengaruhi beban unit. Oke ya. Nah, tapi LFC yang di bukunya PLN, di beberapa bukunya PLN, pengajaran hmm, bukunya hmm, PLN, dia itu hmm, untuk mengatur frekuensi, maka harus merubah beban unit. hmm, hmm, Nah, merubahnya itu yang ngontrol dispatcher. Lah, berarti kalau ngontrol dispatcher merubah beban, itu pakai AGC. hmm. Ya, nah, tinggal ditanyakan mau mau pilih yang mana. Intinya sama-sama Apa, tujuannya untuk mengatur frekuensi. apa mungkin ada referensi sing iki mas? Apa ke? Referensi sing kena Macam-macam di neng apa neng SPLN tak kepiye? Heeh. nah itu si durung Terkait roh aku ya. LFC sama Freakov. Nek ana iku cuman nang internet lah.
Nek internet gak iso ge iki kan. Nah, Kecuali itu Juno. maksudnya itu. Heeh. Ah, sing di internet itu kan ada sing blog punyanya istilahnya pegawai PLN ya, bukan PLN murni ya enggak ya. Pegawai PLN itu ya Hmm, dia bahas LFC itu gawe malah blog. cenderung ke AGC. Begitu loh. Ya, sekolah lah pokoknya intinya lah. Heeh. Nah, sing iku Mas, sing Absolute Remote iku Mas. Sing kese anggrek wingi kok kena critical Nah, goal itu sih nih, belum itu critical Ming. split iku Kritikalnya apa itu, ya? nah, itu ya. Tuh. Sih belum ngerti itu. Siap, siap di copy Mas Ilham. Matur suwun. Ya, critical mode. Critical deadband ya? Iya, jadi intinya turbin kita ditahan terlalu lama di speed kritikalnya. Jadi Windows Nah, itu ndetek iku. ya iya itu. Kok aneh ya? Padahal speednya gak pas yang critical toh. Heeh. Ya itu sih. Makanya aku nggak nemu soalnya itu keterangannya seharusnya muncul saat unit itu Rolling. Heeh. rolling. Rolling bener. Makanya aku ya nggak yakin loh itu Mm-mm. indikator yang menyebabkan dia tripnya. Oke, oke. Tidak Terima kasih Mas provokan. Ilham. Oke, Mm-mm. saya ada dua lagi 100.000 monggo. Mas Ilham Wah, Tor. iki ketiga. Siapa ini? Masuk, masuk. Ya, Mas Ilham. Sharing sharing pengalaman aja, Mas. Eh, di pengontrolan workload ya yang kita apa best practice di lapangan ya. Itu kan ada dua seperti yang di unit-unit kita ya, ada dua versi yang ngontrol dengan menggunakan void, yang satu menggunakan servo ya. Ya, kemungkinan besar sama lah prinsipnya. Tapi yang menggunakan servo itu kan menggunakan penambahan konverter lagi ya, dengan SPC. Nah, yang saya tanyakan ini Mas Ilham, eh, SPC itu sendiri atau void itu sendiri menggunakan kalibrasi atau standarnya dia, standarnya pabrikannya dia, standarnya void yang contoh di anggrek pressure berapa itu, eh, 420-nya berapa. Nah, sedangkan di 505 itu kan tadi Mas Ilham menyampaikan di mode auxiliary maupun mode speed itu juga ada setting ya, setting berapa persen sih bukaan governornya itu sudah tertuning ya. Nah, untuk mengklopkan kalibrasi, kalibrasi kan standarnya. Nah, 505 juga punya standar dan Void juga punya standar. Nah, untuk mengklopkan itu seperti apa ya? Waduh, apa tuh ya, apa? Langkah pertama ya diganti wood Apa? ya. Terus ya jadi kan kayak makanya kemarin sih di anggrek itu kan mana ya? Ini tak tampilkan. Jadi kayak S speed PID out ini kan waduh, ini kan cuman muncul di layarnya Woodward ya. Kan nggak mungkin lari-lari lihat terus tuh berapa persen. Nah, ternyata speed PID out misalnya 63%. Ini belum tentu ya nanti itu 63% di apa itu nih jenenge governor ya kan gitu ya. Maksudnya kan gitu juga lah. Itu juga sempat terus ya opo terus harusnya ini gian. Kalau pernah itu di si Mas Anton wingi kan dia PLTM PLT Uni PLN ya apa sih ya. Itu main di X, Y-nya. Jadi tapi itu ya cuman itu tok sih, cuman itu istilahnya buat akal-akalan aja.
izin nambahin Mas Ilham. Tuh, ya, oke oke, monggo Kalau monggo. nggak kalau nggak salah kan di menunya Woodwood itu ada chartnya kan, XY-nya itu. Kayaknya Ya networkannya di ada. situ deh. Nah, itu sudah tak coba di PLTU PLN kok pokoknya. Sing anak PLTU gini ku ndi sih? Sumbawa, PLTU Sumbawa. Nah, ya, jadi di X, Y-nya itu bisa di apa? Bisa dirubah. Pol satu di menu service. Jadi dia sudah menu service. Artinya nggak perlu disetting saat unit shutdown. Itu bisa, Mas. Udah tak coba iki insya Allah sesuai. Tapi lek bisa, hati-hati bikin di Excel dulu. Dia, sing menu service. Nah, iki apa ini? Programmable ya. Nggih, soalnya interpolasi nih ini buatan salah. Ini programmable. Nah, intinya itu karena di mode service. Jadi karena di mode service maka bisa dilakukan online. Nah, iki. Nah, linearization ini. Nah, tapi kemarin jadi gini, ini kan kalau nilainya kan yang standar kan 0, 0. Nah, jadi PID out-nya 0, komennya ke miliampere 4 miliampere. 10, 10, 20, 20, 30, 30 sampai 100, 100. Nah, itu ceritanya yang di Sumbawa di atas 30% itu bukanya itu lemah. Jadi nggak 30 lagi. Apa ya? 30 terus 40 kan seharusnya 40% naik ya. Itu enggak, 40% jadi cuma 35. Nah, itu akhirnya gini, di X4 ini ya, ketika merintahkan 40%, nah ini enggak lagi 40, tapi tak bikin 50. Nah, tapi yang bawahnya juga harus ikut naik juga. Nah, pernah sempat itu salah ketik ya salah ketik ya, lupa ya karena coba nyoba kan ya. Ada satu poin yang dia jeglek, yaitu akhirnya pas interpolasi di titik 60 ke 70% itu enggak malah naik malah turun. Nah, governor ternyata keliru di interpolasinya X sama Y ini. Ya, kalau misalnya mau ngelakoni ini, saranku sih pakai Excel dulu, terus nanti mau ngerubah dimasukkan angkanya, dilihat grafiknya, dibikin grafik. Ini bisa dilakukan saat unit online dan sudah pernah saya lakukan juga. Ya, itu jalan apa ya sama ya, Mas Mas Ilham. Tapi Hmm. aktualnya setiap karakter apa ya void atau SPC itu sendiri. Contoh kalau SPC ya, dia kan ke servo minus 10 sampai 10 gitu. Nah, Hmm. eh, untuk- itu kan ada kalibrasinya sendiri. Dari SPC-nya kan mengkalibrasi sendiri. Nah, eh, men- intinya mentuningnya PID sama range range governornya itu yang ada saran mungkin Mas Ilham. Kalau best Hah? practice-nya dilakukan. Waduh, best plastis ini. Anu, Mas Ilham izin. Ngeri, Range ngeri. range output pressure-nya berapa voidnya Mas? Hah? Halo. Iya, halo. Output apa range pressure-nya dari void itu berapa nggih Mas? Ya sih, kayak anggrek itu. Podoklok 0,25 sampai 0,6. Ya, ya, ya gini. Kalau karakter ya sendiri, mau anggrek, mau dimanapun punya, mau range berapapun, dan nah, sekarang mengkomunikasikan antara eh, kalibrasi yang standarnya void dengan standarnya yang di mana
eh, 505 ya. Bukan governor kan tadi ada range-nya ya. Tadi berapa? Oh, kalau speed ya di 3000 berapa tadi? 700 3000 Hmm. watt. Nah, dia kan sebenarnya nggak mungkin linier banget ya. Nah, itu yang mungkin saya alami Mas Ilham di lapangan ketika eh, tuning atau kalibrasi dengan mode speed ya. Pun nanti pastinya di auxiliary dia ada riak-riak kecil yang mungkin menyebabkan hunting ya nantinya tapi Ya, 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 ya Mas. Yes, oke, oke. Siap, siap, siap. Ya, jadi yang kalau yang kemarin yang sama kayak gitu tuh di Sumbawa ya sampai 7 kali tes ya, 7 kali tes sampai dapat eh, ini kan perintah aktuatornya sebelah kiri sampai hasil DCS-nya ini yang bukaannya ini kanan ini ya sampai ya tetap tetap salah satu titiknya itu di 100 itu nggak sampai ya, tapi dikalahkan dengan linearitas yang sebelah kanan. Ya memang agak susahnya ya di situ. Ya. Kalau kalau pakai linearisasi tadi kan ini kan jelas-jelas oh nggak boys kan ya dibuka berapa 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 waktu tes pertama bukanya cuma segini. Nah, pressure-nya dinaikkan ke 0,3. Ya sebenarnya kalau kalau pressure-nya sudah stabil seperti misalnya Anggrek sudah menetapkan oh pressure-nya harusnya 0,335 MPa. Nah, terus nanti ketika di karakteristik misalnya ya di 50% dia keluarnya 55, 60% keluarnya 65. Nah, berarti kan kalau pakai fiturnya Woodward tadi, ya bisa aku yang 50% yang tadi sampai 60%-nya tak kurangi grafiknya. Jadi ini miliampernya nggak sampai naik ke 60%. Toh itu pun juga dilakukan di governor-governor yang di Jawa kan. Ada fitur linearisasi karakteristiknya. X, Y-nya juga juga ada. Itu juga pernah ya namanya umur ya kadang voidnya bermasalah. Perubahannya di situ berdasarkan pakai hasil pengecekannya. Cuman kalau aku sih ya kan unitnya yang lebih tahu pressernya itu stabilnya eh pressernya itu yang standar berapa. Kalau dirubah-rubah khawatirnya nanti malah dirubah banyak merantaknya ke lain-lain. Soalnya kan ya namanya barangnya mungkin ya rusak tapi namanya. Kalau SPC ya SPC emang gak susah itu bilangan yang pakai SPC juga ya. Dia kan bandingin sama bukaannya governor langsung ke modulnya dia. Sedangkan kalau pakai yang apa eh, hampir sama kayak dengan mode CV yang seperti ini. Cuman feedbacknya LVDT ya. Kalau ini kan langsung dibaca sama DCS. Kalau yang SPC kan dia dibaca sama modul LVC modulnya dia sendiri kan ya. Punya PID. Jadi setelah output ini ada lagi PID persenan bukaan LVDT. Nah, sudah ngatur yang kiri ini susah, tambah lagi ngatur yang PID-nya pembukaan apa mau jadi ini? Itulah pokoknya. Jadi lah aku yo mending yo gak usah pakai itu, langsung keluar ke aktuator 420, terus nanti LVDT-nya pakai modul khusus buat baca LVDT keluar ke 420 mAh, masukkan ke DCS. Wis buah aja modulnya. Lek aku sih ngono sih.
Kita harus ngatur dua kontrol lagi. Oke, Don. Asar-asar. Kasih. Siap. Terima kasih Mas Eko. Mungkin kurang dikit ya. Ini Kurang ada satu, satu kurang pertanyaan satu, terakhir ya. kurang 50.000 Oke, satu orang monggo, lagi. monggo. Silakan lima yang puluh ribu, sudah lima puluh SM. ribu. Teman-teman magang nggak Mas ada ini. Asari Wahyu. 50.000 lumayan. Ya Pak, Kira-kira dari magang loh. Ibu Saya Pak ketahui. ini Pak. Lumayan. Akhirnya setelah asar ya. Dan aja tekon Pak ini. Silakan Mas Izin Pak, Asari Wahyu. Di ya saya Mungkin Yudi monggo, dari monggo, monggo. Pertanyaan terakhir. terdengar jelas suaranya Pak. Oh, jelas sekali. jelas Benar Mas. kayak penyanyi. Kayak penyanyi. Ini aja Pak, penasaran aja sedikit masalah yang data commissioningnya itu dapat dari mana ya Pak, yang bisa diambil di mana maksudnya kan? Frekuensi sama theoretical apa satunya itu tabel Mana-mana. yang di slide sebelumnya itu Pak. Ini dah. Itu diambil dari mana ya Pak kalau boleh tahu? Dari ini, buku Commissioning Test Procedure of Primary Evaluation Unit 2 Pacitan. Ini ada bukunya. Oh, langsung dari situ ya Pak ngambilnya. Ya, ada dokumennya sendiri. Nah, Pak itu aja Pak penasarannya Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap, siap. Bahkan Dorjen tambahkan. Oh, saya ketahui sentek, Is. Nah, Ya, maksud dari Mas Azhari oh berarti ya. kalau itu berasal dari dokumen commissioning unit, artinya di setiap unit yang baru-baru itu nanti di akhir sesi proyek itu nanti harus dipastikan kalau dokumen itu, dokumen commissioning yang seperti ini itu harus ada dan harus kita pegang gitu ya. Oh Berarti ya. iya, betul, betul. Dan diuji kalau bisa, Mas. Pacitan ini kan ada kok tapi nggak diuji. Nah, Pasti nilai dipegang tok, ini Is. didapatkan dari hasil pengujian ya yang jelas ya. Oke, Iya, iya. Yang penting urip nosik unitmu baru nguji. oke. Oh, oh, Siap, jadi pegang tok iku. Ya Diwaca iya. bareng. siap suhu. At, Siap menguji turbin boiler murung kobong kok. boiler wis kobong dong. Kata ini mana ya? Ya, 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 Mas. Siap. Terima Dokumen-dokumen. kasih. Oke, oke, Mas Mas. Asar. Mungkin bisa dicukupkan Mas Ilham. Cukup ya, Mas. Makasih. Ya Terima baik. kasih Mungkin atas saran-sarannya. Semoga selamat berbuka puasa. belum, Ya, belum. tuh dulu nanti. Eh, Oke, siap. Terima kasih Mas Ilham sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu ya di PGD kali ini ya. Dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir dan aktif untuk berpartisipasi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Akhir kata dari kami tidak ada kata cukup untuk belajar. Salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sore, salam aktivitas kembali. Waalaikumsalam. Belajar online terus, Bu.